Buku Ekonomi Kelas 11 Tahun 2022 Bab 3 Ketenaga Kerjaan Subbab A tentang Ketenaga Kerjaan Bagian 1. Hidup tak selamanya bahagia. Hidup juga tak selamanya berduka. Semuanya akan silih berganti. Begitupun dengan masalah yang sedang kalian hadapi, sobat. Semuanya akan berlalu. Yang penting, kalian berani menghadapinya dan hidup akan berjalan seperti biasa lagi. Begitulah sobat yang namanya hidup. Semoga kalian termasuk orang-orang yang berani. Berani menghadapi masalah, berani mengambil tantangan, berani untuk terus belajar, dan berani untuk berubah menjadi lebih baik. Walaupun mungkin akan terlihat berbeda dengan teman kalian yang lain. Semangat! Sobat, senangnya kita bisa bertemu lagi. Semoga kalian semakin berani mewujudkan target-target hidup kalian ya. Dan hari ini, kalian akan mengerjakan target kalian berikutnya, yaitu menyimak materi pada bab 3 tentang ketenaga kerjaan. Baiklah sobat, jangan lupa berdoa untuk memulai materi kita hari ini. Dan selamat menyimak. Baiklah sobat, materi pada bab 3 ini dimulai dengan poin A, tentang ketenaga kerjaan tentunya. Sobat, pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi adalah tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Nah, pada bab ini, kalian akan mempelajari konsep ketenaga kerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai pembangunan ekonomi. Permasalahan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan seringkali dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi masalah ketenaga kerjaan. Lalu, konsep ketenaga kerjaan itu seperti apa ya? Baiklah, kita akan bahas konsep ketenaga kerjaan ini pada poin pertama. Sebelum kita membahas konsepnya, kami ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Apakah kalian pernah melihat penyanyi cilik? Jika iya, apakah menurut kalian anak kecil itu sedang bekerja? Padahal, seharusnya anak kecil fokus bersekolah. Nah, dari ilustrasi tadi, menurut kalian, apakah seorang anak kecil termasuk sebagai tenaga kerja? Apakah anak yang tidak sekolah dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu memahami konsep ketenaga kerjaan terlebih dahulu pada audio berikut ini. Sobat, tentu kalian pernah melihat petani sedang menanam padi di sawah, atau melihat montir yang sedang memperbaiki mesin mobil, atau melihat dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Nah, mereka semua disebut sebagai tenaga kerja. Sobat, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal. Contohnya adalah dokter, guru, dan akuntan. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan tersebut bisa berupa kursus maupun pelatihan. Contohnya adalah sopir, montir, dan penjahit. Kemudian, 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus.
Kemampuan tenaga kerja pada kelompok ini didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Contohnya adalah buruh cuci, kuli panggul, dan kuli bangunan. Itulah sobat, penjelasan tentang tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang angkatan kerja ya sobat. Apa yang dimaksud dengan angkatan kerja ini ya? Yuk kita bahas. Selanjutnya, kalian akan menyimak poin B tentang angkatan kerja. Angkatan kerja menurut International Labour Organization atau ILO adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi atau Economically Active Population. Sejalan dengan ILO, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, yang bekerja atau memiliki pekerjaan sementara, tidak bekerja, dan pengangguran. Adapun penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Dari sini kalian paham ya, bahwa kalian sebagai seorang siswa bukanlah termasuk angkatan kerja. Walaupun demikian, kalian tetap harus berkarya dengan kemampuan yang kalian miliki tanpa meninggalkan kewajiban kalian sebagai pelajar ya sobat. Baiklah, kita lanjutkan pada poin C, yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Ketika memproduksi barang dan jasa rumah tangga, produsen memerlukan tenaga kerja dan modal sebagai input untuk proses produksi. Permintaan tenaga kerja adalah prinsip ekonomi yang berasal dari permintaan untuk output perusahaan. Jika permintaan terhadap output atau barang dan jasa perusahaan meningkat, maka perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan terhadap output menurun, maka perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja akan turun. Dampaknya adalah perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itulah sobat, 3 poin yang merupakan bagian dari poin pertama, yaitu konsep ketenaga kerjaan. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami tentang konsep ketenaga kerjaan ini, silakan kalian simak, kemudian kerjakan aktivitas berikut ini. Selamat menyimak dan tetap fokus. Sobat, saat ini kalian telah memasuki lembar aktivitas pertama pada bab 3, yaitu tentang jenis tenaga kerja. Dan berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakanlah tugas ini secara mandiri. 2. Amati lingkungan sekitar kalian. Kemudian cari tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang di sekitar kalian. Silakan kalian tuliskan nama anggota keluarga atau orang yang ada di sekitar lingkungan kalian sebanyak 10 orang. Kemudian tuliskan apakah mereka termasuk jenis tenaga kerja terdidik, terlatih, atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, itulah sobat, lembar aktivitas pertama yang dapat kalian kerjakan. Mudah bukan? Selamat mengerjakan ya. Baiklah, setelah kalian memahami tugas pada lembar aktivitas pertama, kita beralih pada lembar aktivitas kedua ya, yaitu tentang angkatan kerja. Dan berikut petunjuk pengerjaannya. Selamat menyimak. Lembar aktivitas kedua. Baiklah sobat, kita mulai dengan petunjuk pengerjaannya, yaitu 1. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok. 2. Identifikasi pernyataan yang kami sediakan pada lembar aktivitas ini dan tentukan yang termasuk ke dalam angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. 3. Diskusikan jawaban dengan kelompok kalian. 4. Carilah informasi yang kalian butuhkan di buku ajar yang tersedia atau mencari di situs terpercaya. 5. Setelah selesai,
Presentasikan dan diskusikan hasil pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok lain. Berikutnya, silakan kalian identifikasi dan tentukan pernyataan tersebut. Apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 1. Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Pernyataan tersebut, apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 2. Tri merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun tugas akhir. Pernyataan tersebut, apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 3. Pak Andi bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Caringin. Pernyataan tersebut, apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 4. Ibu Yani memiliki usaha kue kering yang ia jual kepada tetangga di lingkungan rumahnya. Pernyataan tersebut, apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 5. Pak Putra adalah seorang pensiunan TNI Angkatan Laut. Pernyataan tersebut, apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Kita lanjutkan pada nomor 6. Setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha rumah makan dengan temannya. Pernyataan tersebut apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 7. Harry merupakan seorang atlet tenis tingkat internasional. Pernyataan tersebut apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 8. Pak Iskandar memiliki 5 rumah yang dijadikan sebagai usaha kos-kosan. Pernyataan tersebut apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 9. Intan mendapatkan warisan tanah seluas 10 hektar dan uang tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernyataan tersebut apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? 10. Setelah lulus kuliah, Ajeng langsung diterima bekerja sebagai guru di SD Mentari Pagi. Pernyataan tersebut apakah termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Hebat! Kalian telah menyelesaikan aktivitas kedua, membedakan angkatan kerja atau bukan. Baiklah sobat, lembar aktivitas yang baru saja kalian simak dan kerjakan tadi menjadi akhir dari bagian 1 subbab A tentang ketenagakerjaan. Oh ya, masih ada lembar aktivitas lainnya yang akan kalian simak, agar kalian semakin memahami materi ini. Tetap semangat dan sampai jumpa! Hai sobat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Karena pada bagian ini, kita masih melanjutkan aktivitas seperti pada bagian sebelumnya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum menyimak buku audio ini. Semangat! Baiklah sobat, saat ini kita langsung beranjak pada lembar aktivitas ketiga tentang ketenagakerjaan. Silakan kalian fokus dan simak petunjuk pengerjaannya berikut ini. 1. Kerjakanlah tugas ini secara mandiri. 2. Identifikasi pekerjaan berikut, apakah termasuk jenis tenaga kerja terdidik, terlatih, atau tidak terdidik dan tidak terlatih, dan apakah termasuk ke dalam angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Dan berikut adalah daftar pekerjaannya. 1. Orang yang mengurus rumah tangga. 2. Siswa sekolah menengah atas. 3. Pengusaha. 4. Pensiunan. 5. Pelukis. 6. Penjahit. 7. Pemilik kontrakan. 8. Perawat. 9. Mahasiswa. 10. Pilot. Itulah 10 pekerjaan yang harus kalian identifikasi, kemudian tentukan apakah pekerjaan tersebut termasuk ke dalam angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Kemudian, termasuk jenis tenaga kerja apakah yang ada pada pekerjaan tersebut? Terdidik, terlatih, atau tidak terdidik dan tidak terlatih? Silakan kalian pahami terlebih dahulu tugasnya ya sobat. Kemudian, kalian bisa mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, kita akan beralih pada poin 2. Kita akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan.
Yuk, disimak materinya. Sobat, menurut kalian, apa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam ketenagakerjaan? Apakah karena penduduk suatu negara atau wilayah itu terlalu banyak, sedangkan lapangan pekerjaannya sedikit? Atau karena kualitas pendidikan yang lemah? Atau mungkin juga karena kondisi keluarga? Baiklah, daripada menerka-nerka apa penyebab timbulnya masalah dalam ketenagakerjaan, kita langsung bahas saja materi pada poin 2 ini ya. Jadi sobat, masalah dalam ketenagakerjaan berkaitan tentang bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat yang banyak tentunya memunculkan masalah ketenagakerjaan yang beragam. Mulai dari rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya penawaran tenaga kerja, hingga masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Nah, untuk lebih memahami tentang masalah ketenagakerjaan ini, silakan kalian simak lembar aktivitas berikut ini ya. Sobat, saat ini kalian akan menyimak lembar aktivitas keempat, yaitu investigasi kelompok. Dan berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok. 2. Setiap kelompok memilih satu jenis kasus untuk dianalisis. 3. Diskusikan jawaban dengan kelompok kalian. 4. Carilah informasi di buku ajar yang tersedia atau mencari di situs terpercaya. 5. Setelah selesai, presentasikan dan diskusikan hasil pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok lain ya. Dan berikut adalah kasus yang bisa kalian pilih. 1. Melimpahnya jumlah tenaga kerja. 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 3. Rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja. 4. Permasalahan outsourcing. 5. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan selanjutnya, berikut ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab setelah menemukan kasus apa yang kalian pilih. 1. Carilah data pendukung berkenaan dengan masalah yang sedang kalian analisis. 2. Identifikasi penyebab masalah tersebut. 3. Bagaimana dampaknya bagi perusahaan dan tenaga kerja. 4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Itulah sobat, lembar aktivitas yang keempat. Semoga kalian memahami tugasnya ya. Jika kalian perlu penjelasan lebih lanjut, kalian bisa menanyakan pada guru kalian ya. Selanjutnya, kita akan beralih pada lembar aktivitas kelima ya sobat. Yuk disimak. Sobat, berikut ini adalah petunjuk pengerjaan pada lembar aktivitas kelima tentang masalah ketenagakerjaan. 1. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok. 2. Diskusikan jawaban dengan kelompok kalian. 3. Carilah informasi di buku ajar yang tersedia atau mencari di situs terpercaya. 4. Setelah selesai, presentasikan dan diskusikan hasil pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok lain. 5. Dan berikut adalah artikel yang bisa kalian akses melalui tautan berikut ini. https://kemenaker.go.id/news/detail/bertemu Dubes Brunei Menaker bahas penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. Berikut adalah isi artikelnya. Selamat menyimak. Bertemu Dubes Brunei, Menaker bahas penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI merupakan aspek utama dalam proses penempatan PMI. Adapun, hulu dari aspek perlindungan ini adalah PMI harus memiliki kompetensi sebelum berangkat ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Menaker Ida Fauziah saat menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Bandar Sri Begawan, Sujatmiko, di kantor Kemenaker, Jakarta, pada hari Jumat 5 November. Menaker Ida Fauziah mengatakan bahwa
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, PMI tidak boleh berangkat bekerja ke luar negeri kalau tidak memiliki kompetensi. Menurut Menaker IDA, kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan langkah awal dalam membenahi tata kelola penempatan PMI. Namun, undang-undang ini harus diimplementasikan oleh seluruh pihak, di mana dalam undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga, pemerintah daerah hingga tingkat desa, termasuk pihak swasta dan masyarakat, memiliki peranan masing-masing. Menaker IDA mengungkapkan bahwa untuk itu, seluruh pihak dari tingkat pusat hingga satuan terkecil di daerah ini harus bekerja secara sinergi, termasuk masalah hulu ketenagakerjaan, yakni terkait peningkatan kompetensi calon PMI. IDA juga menambahkan bahwa pihaknya juga terus mendorong perluasan akses peningkatan kompetensi bagi calon PMI. Salah satunya, mendorong kuota program Kartu Prakerja bagi calon PMI. IDA mengatakan bahwa tahun ini memang belum dapat. Namun kami akan terus perjuangkan agar tahun 2022 nanti ada kuota pelatihan bagi calon PMI melalui Kartu Prakerja. Pertemuan dengan Dubes LBBP Bandar Sri Begawan membahas langkah lanjut peningkatan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia di Brunei dan perlindungan PMI, termasuk penyelesaian nota kesepahaman Indonesia dan Brunei terkait penempatan dan perlindungan pekerja sektor domestik. Artikel ini diakses pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021. Nah, Sobat, berdasarkan artikel yang sudah kalian simak tadi, silakan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan amanat UU yang dimaksud Menaker pada artikel tersebut. 2. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja migran Indonesia? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. 3. Bagaimana mengatasi masalah tenaga kerja migran Indonesia tersebut? 4. Strategi apa yang hendak dilakukan Indonesia melalui kerjasama tersebut? 5. Mengapa penguatan perlindungan pekerja migran di Indonesia penting dilakukan? Itulah pertanyaan yang harus kalian jawab pada lembar aktivitas kelima. Jika perlu, kalian bisa mengulang kembali artikel pada audio sebelumnya ya. Semangat! Baiklah Sobat, setelah kalian menyimak artikel dan tugas pada lembar aktivitas kelima, kini saatnya kalian beranjak pada lembar aktivitas keenam. Dan berikut adalah petunjuk pengerjaan lembar aktivitas ke-6, yaitu membuat poster tentang solusi mengatasi masalah ketenagakerjaan. Oh ya Sobat, lembar aktivitas ini merupakan lembar aktivitas alternatif yang bisa dikerjakan sesuai petunjuk dan arahan dari guru kalian ya. Selanjutnya silakan disimak dengan baik ya petunjuknya. 1. Kerjakanlah tugas berikut ini secara berkelompok. 2. Buatlah poster yang menunjukkan solusi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Poster dapat dibuat dengan menggunakan platform desain grafis tertentu atau dapat menggambar secara langsung menggunakan alat dan bahan yang tersedia. 3. Poster tidak mengandung unsur SARA, yaitu suku, agama, ras, dan golongan. 4. Poster harus mengandung aspek nasionalisme. 5. Presentasikan hasil poster yang sudah kelompok kalian buat. Dan berikut ini adalah tema poster yang dapat kalian pilih. 1. Peran pendidikan dalam meningkatkan kesiapan tenaga kerja. 2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi globalisasi ekonomi. 3. Peran kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 bagi produktivitas tenaga kerja. 4. Peran pemerintah dalam mendukung pembukaan lapangan kerja melalui ekonomi kreatif. Silakan gali kreativitas kalian ya, Sobat. Semangat Sobat mengerjakan tugasnya ya. Pastikan kalian juga berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing agar muncul berbagai ide dalam mengerjakan tugasnya. Jadilah tim yang solid, yang satu sama lain saling mendukung dan menegur jika ada yang keliru. Sehingga kalian akan mendapatkan hasil yang baik dalam mengerjakan setiap tugas pada lembar aktivitas yang telah kalian simak. Semoga lembar aktivitas ini semakin menambah pemahaman kalian tentang konsep ketenagakerjaan dan menjadi bekal bagi kalian saat menjadi tenaga kerja di suatu hari nanti.
Baiklah sobat, setelah kalian menyimak lembar aktivitas yang ke-6, ini sekaligus penutup pada subbab A bagian kedua ini. Selanjutnya, kita akan bertemu pada subbab B bagian pertama. Kita akan membahas materi tentang sistem upah. Sampai bertemu pada audio berikutnya. Jaga kesehatan kalian ya sobat.